Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV, channel terpilih dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah senang rasanya saya Lukman dapat hadir kembali di pagi hari ini menyapa Anda dalam program Ekobis Syariah di pagi hari ini. Dan pemirsa MTA TV, channel terpilih dimanapun Anda berada, sebentar lagi umat Islam akan melaksanakan ibadah kurban atau penyembelihan hewan kurban, dan kita simak bersama, nanti akan kita sajikan untuk Anda berbagai persiapan penyembelihan hewan kurban di berbagai titik, khususnya yang diselenggarakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Dan kali ini sudah hadir di studio MTA TV dua narasumber dari bidang ekonomi daerah MTA Sukoharjo. Ada Bapak Suwardi dan juga Pak Sastro Dwi Harjo atau Pak Suyat. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak, pagi hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Nah, saya perkenalkan Anda pemirsa, di sebelah kanan saya beliau Pak Suwardi selaku Ketua Bidang Pertanian dan juga Peternakan Bidang Ekonomi Daerah MTA Sukoharjo, dan juga Pak Sastro Dwi Harjo atau Pak Suyat ya di paling ujung. Beliau merupakan sub bidang pertanian dan peternakan, khususnya bagian domba dan juga kambing. Saya ke Pak Suwardi dulu ya, Pak ya. Nah, sebentar lagi insya Allah akan diselenggarakan penyembelihan hewan kurban ini, Pak. Insya Allah. Dari Bikon sendiri mungkin sebagai awalan bisa disampaikan gambaran Bikon MTA Sukoharjo ini apa sih, Pak, sebenarnya? Iya, Bikon Sukoharjo ini sebenarnya banyak juga programnya, gitu. Kami diamanati untuk sebagai pengurus Bikon, juga khususnya terkhusus di bidang peternakan dan pertanian. Kami insya Allah amanat-amanat ini kami bertanggung jawab untuk mengembangkan, untuk mendongkrak, istilahnya mendongkrak ekonomi warga khususnya, kan gitu. Nah, kami mengawali dari berangkat di sini, kami berpikir dan ya memikirkan gitu, memikirkan bagaimana warga-warga sesukoharjo ini bisa terdongkrak lewat ekonomi, lewat pertanian dan peternakan, kan gitu. Sehingga dengan demikian termasuk momen-momen kurban. Nah, ini kan ada momen-momen kurban meskipun tahunan, namun itu sebenarnya bisa diwujudkan untuk keseharian. Dipersiapkan ya, begitu ya, Pak? Iya, dipersiapkan bagaimana korban-korban kita nanti bisa maksimal. Dalam arti maksimal, syarat sahnya, syariatnya itu berarti maksimal. Sehingga hewan korbannya juga warga-warga itu bagaimana nantinya itu mayoritas bisa korban tiap tahun. Itu kami punya program-program ke sana. Khususnya konsentrasinya ke sana ya, Pak? Iya, konsentrasinya ke sana. Baik. Sebelum jauh ke sana, Pak, kita masuk ke bidang pertanian dan peternakan. Di Bikon sendiri ada berapa bidang, Pak? Ada bidang EO, ada kemudian pengembangan pertanian, peternakan, kemudian yang lain itu bidang bisnis dan pertokoan, artinya masalah berarti memang berbagai bidang, tapi khususnya untuk mendongkrak ekonomi warga MTA di Sukoharjo begitu. Iya, termasuk jasa. Termasuk jasa. Ya, jasa. Jasa ini kami juga berpikir untuk mengembangkan ke sana. Jasa itu baik cukur, ya dan lain sebagainya, itu kan jasa semua. Di bidang layanan jasa begitu. Ya, insya Allah. Baik. Tadi disebutkan bahwa di bidang pertanian juga peternakan, salah satu momen yang dimanfaatkan adalah momen Idul Kurban ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, persiapan untuk ke sana seperti apa ini, Pak? Ini kan sebentar lagi nih, apa yang sudah dilakukan dari Bikon? Kami dari Bikon sudah jauh-jauh hari mempersiapkan, contohnya mempersiapkan hewan kurbannya. Terutama kami kumpulkan peternak dan seksi ekonomi. Tiap-tiap cabang seperwakilan Sukoharjo dalam tahun kurun waktu terakhir ini sudah kami kumpulkan. Kemudian kami banyak bermusyawarah, bicara, dan insya Allah bagi peternak-peternak itu sudah mempersiapkan diri, terutama hewan kurban yang disiapkan juga sebagus mungkin. Ada beberapa kemarin kami jumlah warga peternak di Sukoharjo yang sudah bisa terdata mendekati 500 ekor. 500 ekor atau 500 warga ini, Pak? 500 ekor. 500 ekor gitu ya. Baik. 500 ekor. Kalau warga yang sudah terdata kemarin ada 41 warga yang bisa kami data untuk tahun ini. Baik, kan gitu. itu baik dari sapi ataupun domba dan kambing tadi?
Itu baru khusus yang domba kambing. Nanti baik. sapi, karena Bikon Sukoharjo ini jujur ada pergantian pengurus sehingga kami berangkat ini baru tahun-tahun ini. Menata ulang kembali. Ya, menata begitu. ulang dan nanti ditata lebih baik kan gitu. Baik. Saya ke Pak Suyat ya Pak ya. Ini selaku sub bidang khususnya domba dan kambing begitu Pak. Betul. Nah, bagaimana Pak merekap dari warga yang punya peternakan domba dan kambing ini sehingga masuk kualifikasi untuk nanti ini bisa diberdayakan begitu? Oh, nggih. Itu kalau di peternakan domba, saya sendiri kan sebagai pelaku peternak. Jadi dari awal itu sebagai peternak, walaupun usaha sampingan, tapi untuk nantinya itu akan menjadi usaha yang pokok begitu. Lah terinspirasi daripada lahan, karena lahan kami cukup luas, kemudian yang tepat itu untuk peternakan, maka kami mengambil peternakan dan di momen-momen di Idul Adha ini, di bulan kurban ini, kami cara mendapatkan hewan kurban selain hewan kurban kita sendiri, ya kita persiapkan dengan matang, kemudian kita juga hidup bermasyarakat itu kadang-kadang tetangga kita ada suruh membeli karena mereka ekonominya itu ya membutuhkan, maka kita beli, kita tampung, tapi tentunya dengan harga standar. Tapi semuanya itu, keseluruhannya itu sebenarnya dari hasil peternak kita sendiri, dari breeding. Jadi kita mengetahui hewan kita itu umur berapa, kemudian yang pantas masuk kriteria untuk kurban itu yang bagaimana, kita sendiri yang menentukan. Karena yang kami ternakin ini bukan domba yang dari Texel, bukan dari cross, kemudian dari yang luar bukan, tapi domba lokal. Yang mana domba lokal ini untuk segi poelnya itu, karena domba lokal rata-rata itu 1,5 tahun, 1 tahun lebih itu biasanya sudah poel. Tetapi bobotnya juga sudah memenuhi, tetapi beda dengan domba seperti Texel itu kadang 3 bulan bobotnya sudah memenuhi tapi ternyata belum poel. Nah, kami memilih domba berupa domba lokal. Jadi bobot terpenuhi, kemudian persyaratan gemuk dan poelnya itu juga terpenuhi. Baru itu masuk kriteria untuk kita kurbankan untuk mereka, teman-teman kita sohibul kurban yang membutuhkan. Nah, kita lewatnya di situ. Jadi benar-benar kita seleksi benar. Sesuai kualifikasi iya, begitu. Sesuai kualifikasi. Sebelumnya kita timbang dulu. Kita lihat dulu jenis kurbannya itu sehat apa tidak, kemudian berdasarkan timbangan bagaimana, kemudian kita istilahnya dalam Jawanya kita cangar giginya itu sudah poel atau belum, kemudian yang sudah masuk kita sendirikan. Kemudian yang belum masuk juga kita sendirikan dan kita beri tanda. Misalkan saya kasih kode S1 misalkan. S1 itu namanya Suyat 1 dengan timbangan sekian, bobotnya sekian. Kemudian S2, Suyat 2 itu bobotnya sekian. Jadi kalau ada yang membutuhkan kurban dengan kita sudah bisa memberikan foto ataupun videonya. Loh, kurbannya ini S1 ini bobotnya sekian, badannya seperti ini. Jadi yang kurban itu tidak hanya melihat tulisan, tapi meminta foto atau video itu ada. Kelihatan hewannya atau barangnya begitu hewannya ya? pada waktu penimbangan pun ada. Jadi waktu penimbangan itu kita foto, kita video pun dapat kita lihat. Jadi gitulah, agar tidak ada unsur goror, agar tidak ada unsur goror ataupun was-was bagi pengkorban. Biar jelas, ini barangnya, timbangannya seperti ini, bobotnya sekian. Gitu. Baik. Nah, berarti itu tadi peternak yang diambil dari warga MTA begitu ya, yang memiliki kambing ataupun domba seperti itu, kemudian didata dari Bikon, dan apakah ini warga sendiri yang nanti akan merawat atau disatukan nanti Pak? Kalau saya di kandang saya sendiri. Di kandang saya sendiri memang ada yang merawat itu juga dari warga. Jadi kita mempunyai lahan, kita bangun kandang, kemudian kita ternak sendiri. Sedangkan yang merawat setiap harinya atau ABK-nya, anak buah kandangnya itu juga dari warga kita. Dari warga kita sendiri, kita tampung di situ. Nanti kita ya selain untuk kurban juga hari-hari biasa juga, Mas. Hari-hari biasa itu kalau kita memerlukan uang itu ya kita jual. Tetapi untuk momen Idul Adha ini kan memang banyak yang memang khusus ya Pak, yang dipersiapkan khusus, gitu. Ya, tapi hariannya juga dari itu juga cara penjualnya. Berarti kalau hari biasa juga melayani untuk kebutuhan yang lain begitu. Betul seperti sekali. Ya akikah atau sekedar untuk ini pembelian kita membuka saja. akikah. Iya. Baik. Iya. Saya ke Pak Suwardi kembali nih Pak. Nah, untuk fokus kurban hari ini Pak, ini sistem pemberdayaan dari Bikon kepada warga MTA di Sukoharjo ini seperti apa Pak yang sudah dilakukan atau sedang dirancang ini? Ya, terutama kita mengawal apa yang disarankan oleh pimpinan kita, termasuk bela beli bolo dewi itu, benar-benar insya Allah kita kawal.
Jadi sehingga kami di samping memberdayakan warga juga bila beli Bolodew ini kita wujudkan ke sana. Sehingga tidak hanya istilahnya hanya pembicaraan teori saja, ya ini bisa mudah-mudahan nanti bisa kita wujudkan, tidak hanya slogan-slogan saja gitu loh ya. Karena apa? Bagaimanapun ternyata kalau ini bisa kita bangun dan kita tata, baik harga, nanti rencana Beacon menata harga di Sukoharjo supaya kalau pas jatuh ya tidak, peternak itu juga tidak terpuruk. Tidak signifikan begitu ya, harganya. Betul, kalau naiknya itu mungkin signifikan, naiknya itu mungkin terlalu tinggi, nah ini Beacon menata supaya tidak melonjak terlalu tinggi. Seperti ini rencana ke depan. Kemudian memberdayakan warga, contoh memberdayakan warga itu supaya warga nanti khususnya petani dan peternak itu bisa nanti maju. Maju dalam hal peternak. Kami punya program namanya hibah nih. Baik. Hibah. Apa itu hibah, Pak? Hibah adalah pemberian murni 100% kepada warga dengan yang melalui Beacon, pembelian hewan korban melalui Beacon, itu nanti kita data, kemudian nanti akan kami kembalikan setiap 20 hewan korban nanti akan kami kembalikan 1 ekor untuk warga dan dipelihara. Mohon maaf, berarti setiap pembelian 20 ekor kambing ataupun domba, betul. nanti mendapatkan cashback ini Pak, atau betul. diberikan bonus begitu ya. Yang satu dikasih, kemudian yang satu ini dikemanain Pak? Hewan satunya ini dikemanakan? Yang satu ini diutamakan untuk warga yang sangat membutuhkan, yang mau beternak. Baik. Sehingga di situ nanti bukan wujud uang, wujudnya barangnya hewan tadi. Hewan, iya. Sehingga bagi peternak atau petani bisa memelihara sehingga nanti akan berkembang. Kemarin terutama ya khususnya karena kami juga pelaku peternak, ya alhamdulillah itu juga ya kami saat ini secara pribadi, namun untuk nanti dibeli Beacon, kan itu ya, dibeli Beacon. Ya, dibeli Beacon dengan harga yang standar. Dalam arti standar ya tidak terlalu mahal, jangan dimurahkan sekali nih, jangan mahal. Ya, sehingga termasuk program-program Beacon, kami akan memberi bonus kepada warga-warga yang mau korban namun keadaan ekonominya hanya pas-pasan. Contoh, itu kami memprogramkan memberikan harga yang sangat agak turun, dalam arti agak rendah. Ya, itu kemudian warga-warga yang daya kemampuannya segitu, insya Allah terjangkau, gitu lah. Baik. Nah, sehingga kami Beacon benar-benar hanya memfasilitasi dan membantu warga yang ingin korban dan sangat-sangat ingin korban. Kemudian di samping membantu hewan korbannya juga membantu memfasilitasi dan menata rencana kami itu, sehingga tidak terjadi dalam hal gini ya, istilahnya dalam perdagangan tidak terjadi suk-sukan atau terjadi persaingan yang tidak sehat. Dengan kompetitor begitu ya. Artinya yang terjadi di nanti di MTA Sukoharjo sendiri adalah yang sehat begitu ya Pak. Artinya tidak ada saling tindih dengan peternak seperti itu. Dan poinnya tadi ya Pak, saling memberdayakan begitu ya untuk saudara-saudara kita yang berkorban tapi budgetnya minim begitu karena keterbatasan. Beacon bisa memfasilitasi untuk mendapatkan harga yang rendah. Insya Allah bisa. Berarti tahun ini sudah berjalan Pak program itu? Atau? Sudah berjalan, ini kami menyediakan 30 ekor yang istilahnya dana minim namun warga bisa terjangkau, ini 30 ekor. 30 ekor, baik. Untuk tahun ini ya Pak ya? Iya, tahun ini. Baik. Kemudian nanti setelah sistem ini berjalan, ini rencana pengembangannya seperti apa nanti Pak? Pengembangan ya tetap kami memberdayakan. Kalau nanti warga setiap tahunnya itu kami bisa memberikan hibah. Hibah nanti kan akan berkembang, merata itu warga petani dan peternak itu akan merasakan hibah ini nanti. Karena apa? Kami ada target di samping dari Beacon tetap tiap tahunnya dapat. Nanti bagi peternak yang sudah dapat hibah ini kalau sudah beranak pinak itu sudah berkembang gitu ya. Mungkin jangka waktu 2-3 tahun sudah berkembang banyak. Ini nanti kami sarankan untuk juga beramal. Beramal apa? Hibah 1 ekor juga untuk saudara yang lain. Sehingga di situ nanti ekonomi warga yang terutama dari peternak dan pertanian akan sangat merata dan berkembang. Gitu. Ya, baik. Jadi yang kecil bisa terangkat, yang besar juga saling bisa membantu untuk yang kecil seperti itu. Baik. Dan nanti kami punya program
peternak-peternak yang kecil, artinya ya di bawah 10 ekor ini, nanti mudah-mudahan kami Bikon bisa menyerap, terutama kalau membutuhkan di event-event, contohnya event hewan korban ini nanti pada event Idul Adha, ini nanti bisa kami menyerap. Kan kadang-kadang ada keluhan, mosok di majelis kita ini setiap tahun berkorban sekian ratus, sekian ribu. Kami peternak di bawah, artinya peternak-peternak di warga-warga ini tidak termanfaatkan begitu hewannya. Itu kan kasihan gitu Baik, lah. baik. Kami akan berjalan ke sana, insya Allah. Baik, Mudah-mudahan Allah meridhoi. Amin. Baik, sedang dirancang ya Pak ya, dengan sistem tadi ya, saling memberdayakan. Saat begitu. ini insya Allah nanti hibah ini sudah bisa berjalan. Penyediaan hewan korban dengan budget yang sangat rendah juga bisa sudah Oke, berjalan. Baik. Saya ke Pak Suyat tadi Pak ya. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Suwardi memang sistemnya sudah akan terbangun dan tadi sudah berjalan ya dengan dana minimum untuk hewan yang disediakan itu 30 ekor untuk tahun pertama ini berarti ya. Betul. Nah, apakah ini kambing dan domba saja atau sudah sapi juga mulai ada Pak? Sementara ini baru domba saja. Untuk yang kemarin itu dari rekan peternak juga, yang juga dari Bikon itu mengirim di Siring itu kalau tidak salah 35, berarti kan mendapatkan satu hibah. Karena setiap 20 itu kan hibahnya satu. Berarti kalau 40 hibahnya 2. Nah ini di Siring ini 35. Tadi kami mendapatkan laporan dari rekan Bikon juga, rekan peternak. Waktu kami telepon, kami kontrol, ternyata juga di Siring itu nanti juga dapat satu hibah begitu. Baik. Berarti ini berlaku kelipatannya begitu ya. 20 dapat hibah 1, 40 dapat 2, 60 pikiran berkelipatannya. Betul begitu. sekali. Baik. Sebelum kita jeda Pak, ini untuk memastikan kualitas hewan kurban yang di kandang berarti ya Pak ya. Iya, Ini di kandang. monitoringnya seperti apa ini Pak biar sehat begitu? Monitoringnya setiap kandang itu yang jelas adalah pertama kebersihan. Kebersihan, kemudian minumnya itu jangan sampai telat. Minum itu kemudian tempat minum itu harus setiap hari kita bersihkan. Itu yang pertama adalah kebersihan kandang, itu kemudian kita kontrol. Tiap kontrol bagaimana kondisi fisiknya, apakah dia itu istilahnya kalau bahasa Jawa itu BLN apa tidak. Kalau ada indikasi seperti itu tetap akan kita obati, segera kita obati. Setelah kita obati, kemudian selain itu makanan yang diberikan pun itu harus benar-benar kita teliti. Jangan asal, misalkan kalau memberikan makanan kepada domba itu jangan dalam keadaan basah. Misalkan baru mencabik dikasihkan itu jangan, kita hindari seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan hewan kurban yang sehat itu jangan hanya satu jenis tanaman atau daun-daunan. Itu minimal 3 jenis, Variatif campuran, ya, variatif. Nanti jenis itu kita kumpulkan jatuh, kemudian kita mesin chopper itu, setelah itu baru kita kasihkan. Lah, kalau untuk mengantisipasi hujan, kalau bagaimana kalau hujan? Nah, kita masukkan ke tong. Nah, ini ada beberapa keuntungan, masukkan tong dibuat silaso atau fermentasi. Yang mana fungsinya ini dikedapkan udaranya. Jadi jikalau nanti kan kita tidak tahu Mas ini. Di daun itu kan apakah nanti ada telur hewan atau apa kan kita tidak tahu. Apakah nanti ada ulat kita tidak tahu. Tetapi kalau sudah kita chopper, kita masukkan, kita pampatkan di dalam suatu drum misalkan, tidak ada udara, nanti otomatis itu nanti akan hilang. Baik. Berarti memang poinnya adalah menjaga kualitas makanan. Betul. Gitu ya. Kemudian kami juga sebelum ternak itu kan sudah menanam namanya bang pakan. Itu ada. Jadi sebelum beternak itu bang pakan harus kita siapkan dulu. Setelah siap baru kandang, kemudian baru ternak. Jangan sampai terbalik. Nanti kalau ternak dulu kita bingung karena 70% itu ternak itu dari pakan. Jadi berarti kita harus punya. Jangan sampai telat pakan ini. Kalau sampai telat itu nanti belakangnya kacau. Ya, tadi pakan yang paling utama 70%. Baik, pakan, kebersihan dan juga tentu monitoring yang berkala. Betul, begitu ya, Pak, monitoring untuk memastikan berkala. kesehatan Setiap hari. Setiap baik. hari. Ya. Baik, menarik. Insya Allah kita lanjutkan nanti apa yang kita perlu lihat sejenak dulu. Siap. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV, channel terpilih dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di MTA TV dalam Ekopi Syariah.
Baik, terima kasih untuk Anda, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV yang masih setia bergabung bersama kami. Masih dalam program Ekonomi Syariah dengan saya Lukman dan dengan dua narasumber dari bidang ekonomi daerah MTA Sukoharjo. Dengan Pak Suwardi selaku Ketua Bidang Pertanian dan juga Peternakan Biekonda MTA Sukoharjo dan juga Pak Suyat merupakan sub bidang khususnya untuk domba dan juga kambing. Saya ke Pak Suwardi lagi ya Pak ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Suyat terkait dengan pengelolaan kandang ini Pak. Ini kan tentu menjadi salah satu hal yang terpenting untuk menjaga kualitas. Nah, selain itu Pak, dari Biekonda khususnya bidang pertanian dan juga peternakan ini, apa sih Pak keunggulan dari program hibah tersebut dan segala produk-produk dari Biekonda? Iya. Keunggulan bidang hibah yang pertama, itu kebetulan saya sudah mempraktekkan di cabang kami sendiri. Itu pertama, warga itu kalau yang berhasil, itu ini rata-rata berhasil, itu pertama bisa korban setiap tahun tanpa beli dari luar. Sehingga sudah dari peternaknya sendiri itu sudah setiap tahunnya tidak pernah absen untuk korban. Itu yang pertama. Kedua, kemudian bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Dalam hal segala kebutuhan, kalau ada kebutuhan yang mendesak, ternyata bisa menjual kambingnya ini. Ini salah satu keunggulannya. Sehingga kami sebagai pengurus, yaitu Bikon, itu juga merasa senang kalau warga itu teratasi. Dari segala kebutuhan juga kesulitannya. Itu merasa senang. Nah, kami akan mengembangkan lebih luas lagi ke tingkat perwakilan. Nah, mudah-mudahan nanti tingkat perwakilan-perwakilan yang lain juga mungkin nanti bahkan seluruh Indonesia. Nah, itu Cita-cita besarnya ya, begitu betul, ya Pak ya. Ya. Baik. Karena itu ternyata kami praktekkan tuh luar biasa. Dalam arti luar biasa, manfaatnya untuk warga-warga ini yang terutama di bidang peternakan dan pertanian. Karena kenapa? Kami bicara peternakan dan pertanian. Peternakan dan pertanian tidak bisa dipisahkan. Karena pertanian itu manfaat untuk peternakan manfaat untuk pertanian, tidak bisa terpisahkan. Sehingga alhamdulillah yang sudah kami praktekkan untuk tadi mutu masalah hewan, di samping kandangnya juga tertata dengan sistematis, dengan bersih, dan juga pakannya yang istilahnya mutu kualitasnya tinggi, juga terjaga dari hal-hal yang menyebabkan sakit atau kembung, itu maka itu memang apa yang diterangkan Mas Suyat ini sangat bagus juga. Sangat bagus, maka kami ingin meningkatkan ke sana, terutama karena warga, terutama juga penduduk Indonesia secara umum, warga ngaji ini pun masih 80% juga petani dan peternak. Baik. Sehingga kami berpikir, kalau warga kita itu masih 80% itu peternak dan petani, ya kami diberi amanat ke sana, maka kami mudah-mudahan nanti bisa memfasilitasi dan mengembangkan ke sana. Baik. Berarti karena memang ada potensi dari warga MTA Sukoharjo yang ternyata cukup besar ya angkanya ya Pak ya, terkait dengan profesi mereka sebagai peternak ataupun petani. Betul. Dan juga di samping itu tadi keunggulannya adalah bisa untuk tambah aset ya Pak ya, tadi untuk warga, dan juga tentu yang poin utamanya adalah pemberdayaan ekonomi ini. Karena tentu kalau kita melihat dari ini banyak sekali yang kemudian berkebutuhan ya Pak ya, artinya dalam hal ini mendesak untuk profesi dan semacamnya, sehingga peternak ini bisa menjadi salah satu alternatif begitu. Kemudian ini Pak, saya tanyakan apakah ada program follow up ini atau program lanjutan selain memang karena mereka sudah ngopeni seperti itu? Ada nanti follow up kita, kami programkan di samping nanti karena ada hibah, kalau nanti sudah berkembang, nanti mudah-mudahan bisa juga untuk ini infak kepada saudara yang lain biar terangkat seperti beliau yang sudah terangkat. Baik. Karena apa, kemarin saya testimoni dengan warga itu ternyata dari hibah itu sudah mencapai besaran jumlah itu 25 ekor. Hibahnya saja ini Pak? Iya. Dengan di anak pinak itu akhirnya jadi 25 ekor, dan kami tanya, sampun sudah jual berapa Pak? Mboten terhitung Mas atau Pak gitu. Terus setiap tahun bisa korban, setiap tahun alhamdulillah bisa korban dengan adanya hewan hibah ini. Baik. Berarti ini sudah punya peternak mitra ini Pak ya, dari Bikon MTA Sukoharjo, bisa dikatakan peternak mitra karena terhubung, terjaring dengan Bikon. Nah, apakah ada program pelatihan Pak untuk mereka ini supaya kualitas pengelolaan kandangnya ini bisa berkualitas sehingga produktivitasnya ini meningkat?
Betul. Nanti ada follow up-nya, termasuk kami untuk Bikon atau bidang peternakan ini akan mengembangkan setiap bulan itu akan rutin pertemuan dalam hal ini nanti ada teori juga ada praktek. Baik. Termasuk praktek nanti membuat pakan silase seperti apa yang baik, membuat fermentasi seperti apa yang baik, kemudian juga memanfaatkan kohi. Kohi itu kotoran hewan, sehingga itu pun juga bisa jadi Pupuk ya Pak ya? ya jadi pupuk juga jadi menghasilkan Baik, mencetak uang gitu. Bisa dimanfaatkan segala perintilan-perintilannya begitu ya dari kandang ini. Termasuk nanti kami akan ke depan induk akan menggandeng dengan pemuda, karena ternyata peternakan itu banyak sekarang pemuda-pemuda itu yang bangkit untuk ke sana. Terjun ke ya, usaha peternakan ternak. begitu. Termasuk tadi yang ditampilkan itu tadi juga pemuda baru umur 22 tahun itu peternaknya juga sudah mencapai hampir 200 ekor. Oh baik, ya, baik, itu. luar biasa. Hampir 200 ekor. Saya ke Pak Suyadina terkait dengan pengelolaan kandang ini Pak ya. Tentu kandang yang berkualitas dengan sistem yang sudah berjalan ini melibatkan banyak pihak ya Pak ya dengan berbagai sistem. Nah ini apakah ada kerjasama Pak dari MTA Sukoharjo dengan lembaga lain ataupun pemerintah atau seperti apa ini Pak? Diharapkan untuk kedepannya kita bisa menggandeng dengan pemerintah. Jadi kita mengharapkan program pemerintah ada penyuluhan kepada kita sehingga kita ada kolaborasi antara peternak dengan pemerintah. Mungkin ada pengawasan kesehatan dan lain sebagainya. Memang tujuannya ke sana kita mudah-mudahan dapat mendapatkan itu penyuluhan dari peternakan. Baik. Ya. Baik. Kemudian selama ini Pak mendapatkan SDM ya Pak ya yang terkelola ini dari mana saja ini Pak? Ini untuk pengelolaan dapat kami ya dari seminar-seminar. Seperti kalau saya kan ikut namanya HPDKI, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Nah di situ ada banyak sekali peternak yang sudah senior, yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, kita masuk ke situ mendapatkan ilmu dari situ, dari seminar itu, dari penyampaian yang sudah sukses di dalam bidang peternakan. Lah kita ngambilnya ilmu dari situ. Walaupun di HPDKI itu sendiri juga ada dari pemerintahan terkait dengan peternakan, dan dinas peternakan juga ada sering memberikan penyuluhan seperti itu. Tapi kan ini HPDKI itu sifatnya umum. Kalau kita kan sifatnya di majelis kita kan intern. Kalau intern kita belum mendapatkan penyuluhan dari Departemen Kesehatan. Tetapi kalau kita ikut berorganisasi kemasyarakatan dalam HPDKI se-Indonesia itu, kita akan sering mendapatkan ilmu-ilmu itu dari kesehatan. Ke depan akan mengarah untuk ke sana betul ya? Ke depan mudah-mudahan nanti kita intern bisa mendatangkan dari tim peternakan untuk memberikan penyuluhan seperti itu untuk ke depannya. Tujuan kita seperti itu nanti bisa. Baik. Untuk lokasinya ini sendiri di mana Pak kandang dari Bikon MTA Sukoharjo? Yang jelas untuk lokasi peternakan itu yang tidak padat penduduk, kemudian juga sirkulasi anginnya itu juga atau udaranya itu juga banyak atau tercukupi. Kami mempunyai kandang di Ngadirojo, Wonogiri. Oh, malah di Wonogiri ya. Karena tempat lahir saya di sana. Kemudian sana yang saya beri ternak itu ada lahan 2.680 meter. Kemudian kami beri kandang. Kemudian juga bank pakannya itu kami memiliki beberapa petak tanah ya kurang lebih ya 3 hektar. Itu untuk galengannya kalau dalam bahasa Jawa atau paritnya itu ada bank-bank pakan itu, walaupun di tengah-tengah itu ada pertaniannya. Jadi kita ada pertaniannya, kemudian juga ada bank pakannya. Nah dari situlah, nah kita mengharapkan untuk mendapatkan tentunya yang namanya usaha itu kan ini mendapatkan laba yang lumayan banyak. Nah, sebesar-besarnya justru harusnya. Nah sistem kita itu jangan sampai dalam kita memberi makan ternak itu terlalu banyak mengeluarkan biaya. Nah, bagaimana kita dapatkan agar kita tidak membeli dari bank pakan yang kita tanam sendiri. Nanti dari hewan ternak itu kan ada kohinya yang dinamakan kotoran hewan tadi. Lah, nanti itu kembali menjadi pupuk. Menjadi pupuk di bank pakan kita nanti akan subur. Kemudian pakan itu kita ambil, kemudian kita copor, kita kembalikan ke ternak lagi. Demikian prosesnya. Ya, berarti sirkulasinya memutar begitu ya. Walaupun sebenarnya Mas pupuk itu juga laku kalau kita jual. Laku sekali. Pupuk itu per karungnya itu juga laku kalau kita jual. Ya. Dan memang segala sesuatu yang di kandang ini bisa termanfaatkan begitu bisa, Pak ya. Termasuk sisa-sisa makanan itu bisa. Sisa-sisa makanan itu kan begini. Dari kandang itu kan kita membuat istilahnya itu pawuan kalau dalam bahasa Jawa atau
membakar sampah di situ. Nah, bekas-bekas makan yang tidak dimakan itu kita bakar di situ. Fungsinya apa? Fungsinya agar nanti ada asapnya itu nanti akan menghilangkan mimik-mimik itu. Nah, itu ada semua itu bisa dimanfaatkan. Baik dari kotorannya, sisa makanannya pun yang tidak termakan itu semua bisa dimanfaatkan. Selain daripada hewan korban itu sendiri. Baik, berarti itu memang menjadi keunggulan ya Pak ya, dari kandang Bikon MTA sendiri. Betul. Punya sirkulasi yang bagus, baik dari segi pakan, pembuangan limbah dan semacamnya begitu. Baik Pak, selain untuk kurban ini, kandang tersebut bisa untuk melayani di luar saja Pak, artinya untuk kebutuhan-kebutuhan lain? Ya, kami mulai membuka untuk akikoh. Kami nanti rencananya tetap akan membuka untuk akikoh bagi mereka yang memerlukan. Itu untuk rencana ke depan. Baik, ada berapa jenis Pak di sana, kambing ataupun domba? Ya, karena kita termasuk awal ya Mas ya, kita kan termasuk awal masuk ke Subikon itu, kita kan mulai bergerak di bidang itu. Tahun 2023 itu juga ya masih di bawah 100-an sebenarnya. Tapi dengan itu sudah bisa berjalan. Sudah bisa berjalan karena ya itu tadi yang depan tadi sebenarnya itu adalah pekerjaan sampingan yang nanti akan menjadi pekerjaan pokok. Baik. Dan tadi prinsipnya memang bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan ekonomi umat itu. Betul. Baik. Saya ke Pak Suwardi kembali nih Pak, terkait dengan sosialisasi dari Bikon sendiri. Ini ada nggak sih Pak upaya-upaya agar bisa merekrut peternak baru ini Pak, sehingga nanti kebutuhan untuk kurban di internal MTA sendiri ataupun untuk pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan peternakan di MTA ini bisa berjalan di luar seperti itu. Ada nggak Pak rekrutmen peserta ataupun peternak baru ini? Ada. Ini kami aktif untuk mengumpulkan peternak yang sudah ada. Sehingga ternyata di warga Sukoharjo sendiri itu ternyata peternaknya juga banyak sekali. Nah, ternyata setelah kami kumpulkan, kami data, kami beri absensi peternak yang dimiliki berapa, kapasitasnya, kemudian yang siap untuk korban itu berapa. Ternyata terdata kemarin itu 500-an ekor yang siap untuk korban sudah betul-betul free di kandang. Di kandangnya warga-warganya ternyata sudah ada 500-an khususnya domba kambing yang sudah siap untuk korban. Kemudian kalau yang belum korban itu belum siap untuk korban ya breeding lah. Breeding itu juga lumayan besar jumlahnya ternyata. Maka dengan ini kami lebih antusias, lebih semangat untuk memberdayakan dan untuk saling berkolaborasi untuk saling nanti untuk menguatkan. Baik, berarti memang antusiasmenya cukup besar ya Pak ya. Alhamdulillah. Ada kantong-kantong kandang yang tahun ini sudah free siap untuk menggelontorkan hewannya untuk berkurban di MTA. Sedangkan satu orang peternak ini warga itu ada yang siap korban, untuk korban itu 300 ekor di Sukoharjo itu sendiri, satu orang. Cukup besar berarti ya Pak ya memang sekali lagi. Baik, kemudian ini Pak, apabila ada nih pemirsa ataupun pendengar ataupun simpatisan MTA TV di manapun berada ini yang mau berkorban di MTA Sukoharjo ini bisa menghubungi siapa ini Pak kalau lewat Bikon di MTA Sukoharjo? Kami sudah membuat player, sudah data di sini bisa terhubung dengan Dr. Iskandar. Baik, silakan sampaikan nomornya Pak. Oh iya, Dr. Iskandar ini 0812 1213 027. Ini dari cabang Bulu 3. 0812 1213 027 ya Pak ya. Ini untuk Anda pemirsa, pendengar ataupun simpatisan MTA dimanapun berada yang ingin melakukan kurban ke melalui bidang ekonomi MTA Sukoharjo tadi dengan kualitas hewan yang cukup baik. Ini apabila ada mustahib ataupun pengkurban ya, sahibul kurban ini untuk mendapatkan laporannya seperti apa ini Pak dari bidang ekor sendiri? Ini bisa nanti seperti Mas Suyat tadi. Jadi sehingga kalau sudah menghubungi dari kami kelima ini ada yang kami daftarkan ini 5 nomor HP ya, bisa dihubungi semua. Nanti bisa kita foto, kita video, dan nanti bobot itu nanti bisa kita foto, kita tampilkan juga. Transparansinya ada. Transparansinya ada. Dan nanti kita beri nomor. Biasanya nanti kami tulis di buku, kemudian kami beri nomor juga. Kalau memang bagus, namun riskan untuk pedot itu putus, itu riskan sekali. Maka untuk itu kami antisipasi ada 2. Nomor juga, bobot juga, nanti kita data juga, sehingga nanti ini loh
korbani panjenengan, bobotnya sekian dengan harga sekian. Itu sudah bisa dilihat lewat situ. Jadi sehingga tidak hanya melihat foto tok, bobotnya pun juga tertera di situ. Transparansinya ada. Transparansi. Maka dan kalau memang masih ragu bisa mirsani ke kandang. Baik, terbuka nih ya Pak ya. Ini silakan bisa menghubungi Pak Suyat ini agar bisa diantarkan ke kandang langsung. Betul. Tadi kandang di Sukoharjo itu pun tersedia beberapa kandang yang tersedia itu. Yang agak besar itu ada 3 tempat gitu lah, agak besar. Baik. Saya terakhir ke Pak Suyat dulu sebelum nanti ke Pak Suwardi. Ini kandang sudah ada dengan cadangan atau stok pakan ini sudah ada ya Pak tadi Pak, dengan lumbung-lumbung dan juga sistem yang sudah berjalan. Ini bagaimana Pak rencana pengembangan dari kandang sendiri ke depan agar bisa produktivitasnya tentu akan semakin meningkat dan tentu melayani kebutuhan umat lebih banyak. Silakan. Ya, betul sekali. Harapan kita tidak berhenti di sini, tapi terus berkembang. Kalau kita menangani peternak sendiri, tentunya kita tidak bisa. Maka kita menggunakan atau memperkerjakan saudara kita yang ada di warga majelis kita. Nanti untuk kedepannya itu harus berkembang dan di sana itu sudah kami siapi lahan sebenarnya Mas. Lahan yang cukup luas. Tinggal nanti untuk pengembangannya insya Allah itu kalau ribuan pun mampu tempatnya itu. Nah, kemudian untuk stok pakannya pun kami Bank Pakan juga tanahnya juga mampu. Tapi nanti untuk perencanaan ke depan itu ya harus melibatkan tidak hanya 1 orang atau 2 orang. Nah, itu tujuan kita nanti ke sana. Tapi kan sesuatu itu kan berawal dari kecil dulu. Tidak mungkin kita langsung melompat. Nanti akan sedikit demi sedikit akan kita tingkatkan. Yang tujuannya yang mana nanti kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk warga kita sendiri. Tujuan yang utama itu. Kalau kita sudah bisa menciptakan lapangan kerja untuk warga kita sendiri, maka otomatis akan mendongkrak ilmu ekonomi warga kita juga. Ekonomi kita, warga kita akan mendongkrak, akhirnya kita tujuannya menjadi muslim yang kuat. Tidak hanya kuat jasmani, tapi kuat ekonominya. Tujuan itu lewat badan Bekon. Nah, seperti itu. Nanti kita akan berusaha terus berikhtiar, mudah-mudahan Allah nanti meridhoi. Kita akan meningkatkan, kemudian akan mengembangkan yang lebih banyak lagi dengan tentunya melibatkan warga kita yang belum bekerja misalkan. Intinya menciptakan lapangan kerja untuk warga kita sendiri. Memang dari warga untuk warga oleh warga. Warga untuk warga oleh warga. Baik, jadi memang kuncinya adalah pemberdayaan ekonomi umat ini. Ya. Dimulai dari peternakan dan khususnya kambing dan domba di MTA Sukoharjo. Saya terakhir ke Pak Suwardi nih Pak, harapan nih Pak dari bidang ekonomi MTA Sukoharjo sendiri ke depan dalam pengelolaan peternakan khususnya untuk pemberdayaan umat ini seperti apa Pak? Silakan. Ya, harapan kami nanti bisa benar-benar terwujud sehingga kami di Bikon Sukoharjo ini istilahnya teorinya tidak muluk-muluk, sehingga kami tidak ada teori muluk-muluk. Teori kami memang sederhana saja, namun teori ini kami harapkan bisa terwujud 100% usaha kita. Namun seberapa hasilnya itu terserah Allah, kan gitu. Namun kami akan berikhtiar sehingga nanti teori-teori ini tidak istilahnya hanya kalau bahasanya orang dulu itu gedang woh pakel. Kami tidak mengharapkan itu. Jadi omongnya gampang, ternyata ngelakoni angel itu. Ya. Sehingga kami tidak akan memprogramkan hal yang demikian dan tidak perlu program yang mulu-mulu. Bagaimana program yang sederhana bisa terwujud. Dan bisa dirasakan, betul-betul dirasakan kepada warga. Termasuk ya, mengentaskan perekonomian warga, juga membantu warga-warga yang mungkin itu kesana kemari buntu untuk pekerjaan, bisa membantu bekerja dan membimbing untuk usaha. Baik, berarti memang ikhtiar pelan-pelan namun ada progresnya seperti itu ya Pak ya. Tentu harapan besar menjadi cita-cita, tapi semuanya dimulai dari kecil dan perlu dilaksanakan secara istiqomah dan konsisten. Betul ya, mudah-mudahan ini satu harapan lagi dari pihak-pihak terkait, terutama juga dari beliau-beliau, artinya pimpinan-pimpinan di Sukoharjo lah, kan gitu ya. Ini mudah-mudahan juga merespon apa program-program Bikon baik, tentu ini. Kolaborasi dari semua pihak, dari semua elemen untuk tadi mengangkat ekonomi umat secara bersama-sama. Terima kasih Pak Suwardi dan juga Pak Sastro Dwi Harjo atau Pak Suyat atas kebersamaannya. Kita doakan semoga Bikon khususnya di bidang pertanian dan peternakan bisa semakin maju ya Pak ya. Amin, dalam memberdayakan umat khususnya melalui bidang peternakan dan pertanian. Amin.
Baik, saudaraku pemirsa MTA TV channel terpilih dimanapun Anda berada. Demikian tadi kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program Ekobis Syariah bersama bidang ekonomi MTA daerah Sukoharjo. Akhirnya, saya Lukman, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas. Mohon maaf dan pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.